Shalom saudara. Siapa yang tadi baru pulang, saya nggak lihat saudara. Siapa yang baru pulang kerja? Wow, luar biasa ya. Beberapa nih dengan semangat yang menggebu-gebu, kita merayakan Paskah pada hari ini saudara. Saudara sekalian, saudara percaya nggak Yesus bangkit hari ini? Amin saudara. Saudara percaya Yesus bangkit pada hari Paskah? Ada di sini yang tidak percaya boleh angkat tangan, nggak apa-apa saudara. Ini demokrasi saudara. Ada yang nggak percaya, semua pasti percaya. Atau mungkin saudara malu. Wah kalau saya di gereja, saya nggak percaya Tuhan, malu dong. Ya kan? Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Yesus hari ini bangkit saudara. Kebangkitan Yesus menandakan satu hal. Dia menang atas maut saudara sekalian. Ketika dia menang atas maut artinya apa saudara? Segala dosa saudara, segala masa lalu saudara, segala hal intimidasi di dalam hidup saudara yang mungkin membuat saudara kecewa, membuat saudara lemah, membuat saudara gak bisa berkembang, talenta saudara mati. Semua itu sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Amin saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa saudara. Masalahnya cuma satu saudara. Intimidasi. Segala kesalahan, segala dosa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Intimidasi menjadi kekuatan. Bukan lagi motivasi untuk bertahan hidup saudara. Sehingga apa saudara? Kita lemah, kita nggak bisa maju, kita selalu terkukung, kita selalu terbelenggu saudara sekalian. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, anak-anak muda terutama. Hidupnya nggak maksimal. Hidupnya mau cari gampangnya saudara. Hidupnya nggak pernah mau melalui proses. Hidupnya maunya instan. Hari ini saya berdoa, besok mesti ada jawaban. Hari ini saya kerja, besok saya harus naik pangkat. Hari ini saya menabung, besok saya jadi orang kaya. Semua mentalitasnya mentalitas tempe saudara sekalian. Orang Tanjung Pinang katakan kaleng-kaleng. Gak tahu benar gak tuh ya? Supriyanto, itu mentalitas kaleng-kaleng saudara. Saya berharap teman-teman di sini semua gak ada yang punya mentalitas seperti itu. Karena itu bukan prajurit Tuhan. Prajurit Tuhan gak pernah punya mentalitas yang kaleng-kaleng. Oleh karena itu kita harus menyadari satu hal hari ini. Ketika Yesus menang, kita pun juga ikut menang. Kenapa saudara sekalian? Karena Yesus telah menang dalam satu pertempuran yang hebat. Dan saat ini kalau saudara berjuang, gak tahu saya saudara berjuang untuk apa. Apakah saudara berjuang sakit penyakit, saudara berjuang untuk jodoh, saudara berjuang untuk pemulihan keluarga, saudara juga berjuang mungkin untuk pekerjaan, saudara berjuang mungkin untuk bisnis atau apapun itu saudara. Ingat baik-baik saudara sekalian. Perjuangan yang saudara perjuangkan hari ini telah Yesus menangkan di atas kayu salib. Amin saudara. Telah Yesus menangkan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Itulah kemenangan yang mutlak dalam hidup kita saudara. Kalau saudara percaya Yesus, maka saudara juga bangkit bersama-sama Yesus hari ini. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin berdoa untuk saudara semua. Nanti setelah ibadah, setelah khotbah saya undang semua teman-teman yang hari ini mungkin, Tuhan, aku masih terintimidasi loh. Tuhan, aku masih terbelenggu loh. Aku masih suka mengingat masa laluku. Masa laluku tuh hancur, Pak. Masa laluku itu nggak pantas untuk disebut-sebut. Saya masih suka mengingat-ingat kejadian-kejadian masa lalu. Aku pernah narkoba, aku pernah kecanduan alkohol, aku pernah kecanduan seksual, kecanduan pornografi. Bahkan aku pernah melakukan aborsi Pak. Sampai hari ini aku takut untuk punya anak, aku takut untuk punya suami. Takutnya suamiku tahu aku pernah aborsi. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara. Ketika Yesus bangkit dan dia menang, hal-hal seperti itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan memandang setiap daripada saudara tidak bercacat celah. Asal saudara mau bangun, saudara mau bertobat, saudara mau bangkit, saudara mau maju ke depan. Ingat baik-baik saudara, iblis bisanya cuma mengintimidasi. Kalau hari ini saudara masih terintimidasi karena itu, sehingga saudara sulit untuk maju ke depan. Saudara sulit untuk memaafkan diri saudara. Saudara sulit untuk mengampuni orang tua saudara. Saudara sulit untuk mengampuni suami dan istri saudara. Hari ini saudara, saya minta saudara untuk berdoa. Saudara untuk bertobat, berikan pengampunan. Saudara tahu apa yang pertama kali Yesus lakukan di atas kayu salib? Dia katakan apa saudara? Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ampunilah mereka. Saudara, pertama kali Yesus lakukan adalah pengampunan. Oleh karena itu saya tahu saudara, banyak dari kita yang sulit untuk mengampuni hari-hari ini. Saya nggak tahu masalah saudara apa, saudara ditinggal pacar, atau ditinggal kawin, atau juga disakiti oleh orang tua, disakiti suami, disakiti oleh istri, disakiti mungkin oleh anak-anak, atau saudara disakiti oleh orang tua. Saudara, hari ini lepaskan pengampunan. Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Yesus sudah bangkit saudara. Dia sudah menang terhadap segala bentuk maut. Segala bentuk godaan. Segala bentuk belenggu itu sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh karena itu saudara, hari ini saudara harus percaya. Saudara yang datang kepada Yesus, saudara yang bertobat, saudara akan dilepaskan dan menjadi pribadi yang baru. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan saudara. Kita mau patahkan hari ini saudara. Segala belenggu yang saudara mungkin hari ini sulit untuk keluar. Yang mungkin saudara sudah berjuang mati-matian tapi masih belum bisa.
Ya saudara-saudara doakan, sampai hari ini belum mendapat jawaban. Makanya tadi saudara dengar lagunya apa saudara? Yesus mendengar lebih dari apa yang aku doakan. Yesus gak budek saudara. Gak perlu pakai speaker untuk berdoa. Kita cukup di dalam kamar, kita berdoa, kita berlutut. Kita gak perlu bersuara, Yesus tahu. Saudara satu hari ada encim-encim, saudara encimnya saudara, oma-oma. Dia datang ke gereja. Doanya cuma singkat. Seorang pastor deketin oma itu, dia dengar dari belakang saudara. Apa doanya sudah simple dan langsung to the point. Tuhan Yesus, lu tahu masalah gua. Cuma itu saudara. Saya percaya Yesus mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Haleluya saudara. Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Wow, itulah kehebatan Tuhan kita. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, tidak ada kematian kekal dalam hidup kita. Orang Kristen gak boleh takut mati saudara. Kalau orang Kristen takut mati, berarti saudara belum merespon Kristus secara sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Oleh karena itu hari ini saudara pulang harus bawa pengharapan. Saudara nggak boleh lagi lesu, nggak boleh lagi lemah, loyo, letoy saudara sekalian. Kenapa? Banyak bebanku Pak, masalahku bertubi-tubi Pak. Aku doakan nggak ada jawaban. Ya tiap hari di pekerjaan nambah lagi pekerjaan. Kerja sudah 12 jam, masalahnya masih tambah banyak lagi Pak. Aduh Pak, capek fisik, capek tenaga, capek pikiran Pak. Ya, kemudian juga uang habis. Saudara dengar baik-baik. Yesus telah mati di atas kayu dan dia telah menang dan telah bangkit ya, dari kubur saudara. Now the tomb is empty saudara. Kubur itu kosong. Menandakan apa saudara? Menandakan dia bangkit dan dia menang dari antara orang mati. Saudara, kalau saudara ke Israel satu hari nanti saya berdoa, setiap hari saudara boleh mengunjungi tanah suci saudara. Ada 2 penguburan Yesus saudara. Yang satu dipercaya orang Katolik, yang satu lagi dipercaya oleh orang-orang Kristen. Ya, namanya Garden Tomb, saudara. Yang satu lagi ada gereja Katolik. Saudara sekalian, banyak orang berkata, oh ini yang benar, ini yang benar. Saudara sekalian, yang benar cuma satu. Kedua-keduanya kuburnya kosong. Amin, saudara. Artinya apa? Yesus telah menang. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara percuma duduk di sini. Saudara percuma berdoa. Saudara percuma bawa perpuluhan. Saudara percuma menyembah dan memuji Tuhan. Yesus enggak dengar karena Yesus mati. Tapi Allah kita bangkit. Dan kuburnya kosong. Ya, saudara kuburnya kosong. Artinya apa? Saudara berdoa, dia dengar. Saudara berdoa, dia jawab lebih dari apa yang saudara doakan. Haleluya, itulah pengharapan kita saudara. Mari kita baca sama-sama saudara 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 saudara. Ini bicara mengenai pengharapan iman dan kasih. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya akan baca ayat ganjil, saudara akan baca ayat genap bersama-sama. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Haleluya. Ya, saya bacakan saudara perikopnya. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ayat 4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara sekalian, luar biasa sekali saudara ayat ini. Ya, kita mau bicara banyak mengenai ayat ini saudara. Karena apa saudara? Ada pengharapan di dalam kebangkitan. Saudara, kenapa Yesus harus bangkit bagi orang Kristen? Yesus itu mati dan bangkit itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam doktrin umat Kristen. Pertama, ketika Yesus mati,
Yesus mati untuk dosa dan kutuk kita, saudara. Ketika saudara dibaptis, mungkin beberapa saudara dibaptis bersama dengan saya, ya. Saudara harus nyemplung ke dalam kolam renang, saudara. Sampai kepalanya, rambutnya juga tenggelam. Itu ada satu maksud, saudara sekalian. Artinya apa? Dosa masa lalu saudara harus mati bersama Yesus. Ketika saudara bangkit, artinya apa? Ketika saudara bangkit bersama Yesus menjadi pribadi yang baru. Itu yang penting, saudara sekalian. Jadi mati dan kebangkitan adalah doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan. Tanpa ada kematian, tidak mungkin ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak mungkin ada kemenangan. Maka hari ini kita bicara apa, saudara? Raise up, be victorious. Saudara nggak mungkin menjadi menang kalau saudara nggak bangkit. Saudara nggak mungkin bangkit kalau saudara nggak pernah mati, saudara. Gimana kita bisa bangkit kalau kita nggak pernah mati? Itu intinya, saudara sekalian. Oleh karena itu hari ini kita mau bicara apa, saudara? Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Mengapa kebangkitan membawa pengharapan? Yang pertama, saudara sekalian, janji dan perkataan Yesus benar-benar digenapi. Saudara, kalau saudara berjanji pasti maunya digenapi, betul saudara? Yesus itu sudah berfirman, aku akan mati dan bangkit lagi. Coba kau robohkan bait Allah ini, 3 hari akan bangkit lagi, akan kubangun kembali. Itu bukan bicara mengenai dia bangun secara fisik, tapi tubuhnya yang mati itu akan bangkit dalam waktu 3 hari, saudara. Begitu pula dikatakan apa? Aku akan memberikan tanda Yunus. Ketika dia masuk dalam mulut ikan dan dia keluar dalam waktu 3 hari. Itulah tanda-tanda yang Yesus katakan ketika dia berfirman kepada murid-muridnya, saudara. Artinya apa? Janjinya digenapi. Itu artinya kau menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang berbohong. Kau menyembah Tuhan yang bukan ingkar janji. Kalau temanmu boleh ingkar janji, hari ini dia bilang aku mau bayar utangku. Besok aku mau bayar. Pas kau tagih besok, bilangnya besoknya lagi, saudara. Banyak orang tuh suka ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji. Pacarmu mungkin ingkar janji, suamimu mungkin ingkar janji. Istrimu mungkin ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dalam hidupmu. Itu harus kau camkan baik-baik. Oleh karena itu kau harus punya pengharapan. Kalau kau tidak punya pengharapan terhadap janji Kristus, maka hidup kita ini sia-sia, saudara. Gak heran kalau kau lemah, lesu, kau selalu menunduk kalau jalan seakan-akan tidak ada pengharapan. Pernah gak lihat teman-teman kayak begitu? Mungkin hari-hari ini banyak yang kayak begitu, saudara. Lesu, lihat mukanya aja kita lesu, saudara. Kita jadi lihat dia jadi semakin lesu juga. Padahal yang punya masalah gak cuma kalian berdua, semua orang punya masalah. Betul gak, saudara? Kadang-kadang lesu itu impartasi loh, saudara. Males impartasi, lesu impartasi, suka bohong impartasi, saudara. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak punya pengharapan, gaya kita tuh gak ada semangatnya, saudara. Kita masuk kantor lesu, keluar kantor lesu, nonton bioskop lesu, makan juga lesu, seenak apapun makan juga lesu, saudara. Gak ada semangatnya. Karena apa? Karena kau tidak punya pengharapan. Tapi kalau ada pengharapan, waduh besok gue bakal naik gaji. Wah saudara, hari ini saudara bangun paling pagi. Benar gak saudara? Besok baru mau naik gaji. Harus dong tampil di depan bos tampil baik. Oh jangan-jangan aku naik 10%. Jangan-jangan naik 20% kalau aku rajin. Yang tadinya OB belum datang, kamu sudah datang, saudara. OB jam 7, kamu datang jam 6. Bantu nyapu segala macam. Supaya apa? Hari ini naik gaji, Pak. Benar gak saudara? You do your best. Betul saudara? Hari ini kamu mau menikah. Kira-kira apa yang kau lakukan? Kau gak bisa tidur. Betul gak saudara? Because today is my married. Aku gak bisa tidur. Bukan karena kau takut pasanganmu diambil orang. Tapi karena kau bersuka cita. Kau bersemangat, ada pengharapan. Aku akan punya jodoh. Akhirnya aku mengakhiri masa lajangku. Bertahun-tahun aku mencari jodoh sampai hari ini belum dapat. Ya. Jangan ada yang tersinggung saudara. Di sini banyak saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau mencari jodoh, carilah di sini. Ya. Minimal saudara. Berbeda dengan kalau saudara cari jodoh di diskotik. Diskotik memang banyak perempuan, banyak wanita, banyak pria saudara. Yang ganteng-ganteng, yang seksi, yang cantik. Yang mulutnya manis saudara. Banyak saudara. Tapi ingat ketika dibalik belakangnya bolong saudara. Artinya apa saudara? Banyak masalah hidupnya. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Maka carilah di gereja. Di gereja pun aja juga kadang-kadang suka ngaco saudara. Apalagi di luar sana. Cari di gereja. Saudara yang jomblo-jomblo hari ini, jomblowati, jomblo men ya. Saudara, cari di gereja. Memang saya nggak bilang bahwa di gereja itu semua orangnya baik-baik saudara. Ada juga orang yang ngawur saudara. Tapi minimal saudara tempatnya udah benar. Kalau saudara nyari di Burgos, nyari di Malate saudara, waduh.
Itu saudara bukan bisa jadi suami, bukan bisa jadi istri. Saudara pasti sengsara. Oleh karena itu saudara, ketika kau ada pengharapan, hari ini aku akan merit Pak. Sudah menunggu sama 20 tahun. Ya, ternyata baru ada jodohku Pak. Ya, bersuka cita, ada pengharapan. Sekarang aku tidur gak sendiri lagi, kalau dingin ada yang nemenin. Betul gak saudara? Pengharapan. Oleh karena itu saudara sekalian, ya, ketika Yesus berjanji dan digenapi, kamu pasti bersuka cita. Oh ternyata benar ya, Tuhan gak pernah bohong. Yang kedua saudara, bukti Yesus benar-benar Tuhan dan Taurat digenapi. Saudara, kalau dia gak bangkit, artinya apa? Kau punya Tuhan yang tidak hebat. Kau punya Tuhan yang sama seperti Tuhan-Tuhan agama lain. Yang mati gak bisa bangkit. Apa bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain kalau Yesus gak bangkit? Doktrin kekristenan baru bisa dikatakan doktrin yang hebat. Kalau apa? Kalau Yesus benar-benar bangkit. Apa buktinya Yesus benar-benar bangkit? Pertama, Yesus mengatakan dirinya akan bangkit. Dan terbukti dia genapi janjinya. Yang kedua, sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa Yesus akan bangkit. Di kitab Yesaya, di kitab Mazmur, semua sudah menceritakan mengenai Yesus. Yang ketiga saudara sekalian, banyak orang saksi mata melihat dia bangkit. Bukan kita, tapi banyak saksi mata pada zaman dia. Pada zaman dia hidup sekitar 30-35 Masehi, itu melihat Yesus bangkit. 500 orang yang melihat Yesus bangkit. Saudara-saudaranya, murid-muridnya, saudara sekalian. Apakah saksi mata ini kita tutup mata bahwa ini bukan saksi mata yang benar? Saudara, inilah kenyataan hidup. Yang keempat, saudara, apa yang terjadi, saudara? Murid-muridnya bisa bersaksi untuk Yesus yang bangkit. Bahkan mereka mau bersaksi sampai dia mati. Hari-hari ini yang kelima, saudara, banyak orang hari-hari berkata, Yesus benar-benar mengubah hidup saya, mentransform hidup saya. Enggak cuma satu, enggak cuma dia, mungkin enggak cuma ribuan, tapi jutaan bahkan miliaran orang yang percaya Yesus sampai dengan hari ini. Kalau agama itu pembohong, saudara, dari dulu juga agama kekristenan sudah mati sampai hari ini. Banyak sekali agama-agama atau sekte-sekte yang saudara lihat mengatakan inilah kebenaran, tapi sampai mana hari ini sampai ada, saudara? Enggak ada. Kekristenan bisa hidup sampai hari ini, bahkan bertambah terus jumlahnya, saudara. Karena apa? Karena kita menyembah Allah yang benar. Haleluya. Inilah bukti bahwa Yesus punya kuasa. Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, kau menyembah Allah yang benar. Kalau Yesus tidak bangkit, kau menyembah Allah yang tidak benar, saudara. Menyembah Allah yang tidak punya kuasa. Buat apa? Kita menyembah Tuhan yang tidak punya kuasa. Yang gak bisa menyelamatkan kita. Yang gak bisa menolong kita ketika kita susah. Yang gak bisa memotivasi kita ketika kita lemah. Untuk apa, saudara? Ketika kita menemukan jalan buntu, dia diam aja. Ketika kita berdoa pakai speaker, gak ada yang nyaut, saudara. Doa kita juga gak dijawab. Buat apa kau menyembah Allah seperti itu? Tapi yang kau tahu satu hal. Yesus hari ini hidup dan Yesus bekerja untuk memenuhi setiap apa yang kita butuhkan. Dan terus menyertai kita dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Apapun kondisi saudara, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dia ada bersama dengan saudara. Mungkin orang tua saudara gak sampai seperti itu. Mungkin suamimu gak sampai seperti itu. Mungkin anak-anakmu juga gak sampai seperti itu. Tapi Yesus mau menyertaimu sampai akhir zaman. Haleluya. Itulah hebatnya Allah yang kita sembah. Saudara, di kitab Taurat ada 613 mitzvah. Mitzvah itu perintah. 365 pasalnya, saudara, itu adalah perintah negatif. Perintah negatif, kamu gak boleh begini, kamu dilarang begini, kamu gak boleh menyembah berhala. Itu 365. Berarti artinya apa? Satu hari kau harus belajar untuk tidak melakukan apa yang Taurat katakan. Dan perintah positif ada 248. Bersukacitalah, bergembiralah, bersyukurlah. Itu ada 248. Sejumlah apa? Sejumlah tulang belulang dari diri kita, saudara. Sejumlah 248. Untuk menyokong tubuh kita untuk berdiri tegap. Supaya kita termotivasi menjalani hidup ini penuh dengan pengharapan. Itu kitab Taurat 613. Dan nyatanya apa, saudara? Tidak ada satupun yang bisa menggenapi kitab Taurat ini. Makanya kata Musa apa, saudara, kitab Ulangan, terkutuklah engkau yang tidak bisa melakukan perintah-perintah ini. 613, saudara, Musa pun gak bisa. Musa pun ditolak oleh Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Artinya apa? Dia juga gak bisa genapi kitab Taurat. Walaupun itu adalah hukumnya Musa. Musa yang tulis itu dari Allah, Musa yang tulis. Tapi Musa sendiri juga gak bisa masuk tanah perjanjian. Cuma satu orang yang bisa menggenapi 613, 365 pasal negatif. Dan juga 248 pasal positif. Cuma siapa, saudara? Yesus Kristus. Dia telah menebus kita dari kutuk, saudara. Apa yang tidak bisa kita kerjakan. Dia telah menebus kita dari segala dosa. Apa yang tidak bisa kita hilangkan dalam hidup kita.
Dia sudah tebus kita di atas kayu salib. Haleluya. Hari ini dia hidup, dia bangkit saudara. Dia telah menang atas maut. Artinya apa saudara? Tidak ada kematian yang bisa mencegah Yesus untuk maju ke depan. Untuk tetap hidup. Jadi saudara nggak perlu takut mati. Orang Kristen tidak boleh takut mati. Karena apa? Mati secara jasmani adalah kebangkitan untuk hidup bersama dengan Kristus. Itu janjinya Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bersedih, yes is okay saudara. Ada keluarga kita yang meninggal, yes is okay. Kenapa? You have a good memory of this person, correct? Kalian mempunyai memori yang indah, is normal dong kalau kita bersedih. Tapi saudara nggak boleh berlarut-larut, saudara harus bersuka cita setelah saudara berduka. Kenapa? Karena dia hidup bersama dengan Tuhan. Orang Kristen nggak perlu nanya-nanya lagi, mama gue mati masuk surga nggak ya? Kalau gue mati masuk surga nggak ya? Adikku mati masuk surga nggak ya? Orang Kristen harus percaya dan ada jaminan ketika dia mati, selama dia hidup dia ikut Tuhan, pasti dapat tempat di surga. Karena Yesus janjinya apa saudara? Aku datang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya saudara. Namamu sudah terpantek saudara. Sudah ada, gak mungkin salah tempat. Saudara mungkin cari kondo kan gak mungkin saudara masuk ke kondo orang. Betul gak? Kuncinya aja beda. Saudara nanti ketika kau masuk surga, saudara kau diberikan kunci untuk masuk ke kamarmu. Untuk masuk ke rumahmu. Untuk masuk ke dalam perkaranganmu. Besar kecilnya itu tergantung apa yang kau kerjakan di dunia. Tapi intinya adalah ketika kau percaya Yesus, kau juga setia untuk jalankan perintah-perintah Tuhan, maka kau dapat kunci untuk di surga. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita ada pengharapan saudara, bahwa kita hidup di dunia ini bukan cuma di dunia tetapi juga di surga. Yang ketiga saudara, tanda Yesus telah menang dan menebus hidup kita. Itulah artinya kebangkitan. Kenapa kita berharap? Karena Yesus sudah menang. Ingat saudara tadi saya katakan, kalau hari ini saudara sakit. Hari ini saudara mungkin punya masalah, ingat baik-baik. Saudara kan lagi berjuang nih. Saya juga lagi berjuang, saudara. Semua dari kita pasti berjuang. Ada di sini yang tidak berjuang. Saudara datang ke Filipina aja tanda saudara berjuang, betul nggak? Saudara jauh dari suami mungkin, saudara jauh dari istri, istrinya dia mau melahirkan, ya kan? Dianya di sini kerja, ya kan? Pasti berjuang. Berjuang untuk tidak selingkuh, ya kan? Itu satu hal, ya kan? Ya bukan cuma berjuang untuk setia, berjuang untuk tidak selingkuh itu juga susah, saudara. Filipina ini banyak godaannya, ingat baik-baik saudara sekalian. Ya Andi setelah melahirkan istrinya dibawa lagi. Hati-hati saudara. Teman saya bilang, nggak mungkin saya selingkuh pak. Saya ini setia, saya datang ke gereja. Besoknya dia selingkuh saudara. Filipina ini aduh saudara ya. Baik prianya ganteng-ganteng. Ceweknya juga cantik-cantik. Hidupnya bebas, tetangga ke kiri kan nggak ada yang peduli. Saudara mau melakukan apa ya terserah lu dah. Yang penting nggak ngerugiin gua. Betul nggak saudara? Kita nggak boleh menghakimi lo, nanti jangan-jangan aku juga begitu. Loh kok begitu saudara? Kita bukan malah kita menegur, kita sayang sama teman kita. Maka kita bilang, nggak boleh begitu. Itu dosa. Bertobatlah. Saudara saya mau katakan satu hal teman-teman semua. Pencobaan dalam hidup saudara, mungkin setiap orang punya pencobaan. Saya juga punya pencobaan saudara. Saudara sanggup untuk menanggungnya. Karena apa? Tidak mungkin ada satu pencobaan yang diberikan lebih daripada kekuatanmu. Betul nggak saudara? Itu janji Tuhan bukan janji saya saudara. Tidak ada satu pencobaan yang diberikan kepada saudara dan saudara tidak bisa menanggungnya. Kedua, Tuhan kasih jalan keluar. Ketika saudara dicobai oleh iblis, Tuhan pasti kasih jalan keluar. So you can have a way out for your problem. This is a God promise to you. Tapi saudara masalah cuma satu. Ketika kau berbuat dosa di hadapan Tuhan, kau harus terima konsekuensi. Ingat baik-baik saudara. Konsekuensi tidak semua orang bisa menghadapinya. Kalau kau tidak bertobat. Kenapa saudara? Semua orang yang berbuat dosa, ketika kau minta ampun, apakah konsekuensinya hilang? Enggak saudara. Ada teman-teman kita mungkin dari masa mudanya dia narkoba. Dia gak berhenti selama 10 tahun, 20 tahun dia masih saranin narkoba. Tiba-tiba dia bertobat. Tuhan aku gak mau lakukan narkoba lagi. Tapi hidup badannya sudah hancur saudara. Ketika dia mulai sakit-sakitan, terus kau marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Kok gak ada mujizat? Aku sudah terima engkau loh. Itu pun mujizat aku bisa terima Tuhan. Tapi kenapa badanku rusak? Konsekuensi, kau makin narkoba. Selama 20 tahun. Sekarang badanmu rusak, kau komplain sama Tuhan. Banyak orang saudara ketika terima Tuhan dan terima konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Dia gak kuat saudara. Dia lari meninggalkan Tuhan dan hidupnya makin hancur. Bahkan ada yang bunuh diri saudara, gak heran. Betul gak saudara? Tapi ketika saudara bertobat, lain ceritanya. Mungkin orang ini narkoba 20 tahun. Badannya hancur saudara. Tapi dia berdoa, Tuhan aku mau minta ampun sama engkau. Aku mau bertobat sekarang. Mungkin dia sakit-sakitan tapi dia bisa menanggungnya. Kenapa? Karena Tuhan beri kekuatan. Karena kau bertobat. Ketika kau bertobat, konsekuensi menjadi lebih mudah. Bukan berarti konsekuensi hilang. Daud terima konsekuensi nggak saudara?
dia berzina, dia bunuh orang. Dia terima konsekuensi. Yang pertama saudara, kasus perzinahannya. Istrinya digauli oleh anaknya sendiri Absalom di depan orang. Tuhan mengatakan apa? Kau menggauli Batseba, diam-diam. Tapi istrimu akan digauli di depan orang pada terang-terangan. Satu, ketika dia berzina. Kedua, ketika dia membunuh saudara. Dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Bahkan anaknya mati saudara, anak kesayangannya loh saudara. Anak pertamanya mati. Karena apa? Karena dia ingin membunuh bapaknya, dia dibunuh oleh Yoab. Saudara, ini kedua, karena dia bunuh orang, anaknya pun mati. Yang ketiga, saudara, anak yang bayi dilahirkan oleh Batseba, mati. Tapi Daud bunuh diri nggak saudara? Daud kira-kira lari nggak dari Tuhan? Enggak, kenapa? Karena Daud bertobat. Ketika kau bertobat, Tuhan memberikan kau kekuatan. Kau memang berdosa, tapi aku telah mengampunimu. Kau tidak akan mati, dan kau akan tetap hidup. Tapi kau harus terima konsekuensimu. Artinya apa? Dia ada pengharapan dalam menjalani konsekuensinya. Seperti halnya orang di penjara, saudara. Kau berdosa. Kau berbuat salah di dunia ini, kau masuk penjara, betul saudara. Kau bunuh orang, kau nipu, kau masuk penjara. Itu konsekuensi saudara, kau gak bisa lari. Tapi di dalam penjara kau bisa menanggungnya atau tidak, tergantung kau bertobat atau enggak. Ketika kau bertobat, Tuhan beri kekuatan untuk menanggung setiap konsekuensi yang kau lakukan. Itu yang penting kau camkan baik-baik saudara. Oleh karena itu pengharapan kita saudara sekalian, Yesus telah menang. Yesus menang dari maut. Apapun masalah saudara, ketika saudara percaya, Yesus mengampuni saudara. Saudara gak perlu berpikir lagi. Pak, tapi saya ini dosanya semerah kain kesumba loh Pak. Merah banget Pak, seperti darah. Katanya Tuhan gak bisa dengan mudah. Tidak ada satu dosa pun yang membuat Tuhan menutup pintunya. Tidak ada satu kebaikan daripadamu yang bisa membuat cintanya semakin bertambah. Ingat baik-baik saudara. Tidak ada satu perbuatan dosa yang bisa membuat Tuhan menutup pintu maafnya untuk engkau. Kau bilang, aku pernah aborsi loh Pak. Tuhan, aku pernah bunuh orang, aku pernah menyakiti orang tuaku, aku pernah nyumpahin orang tuaku mati. Saudara, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Menyangkal di dalam Alkitab adalah dosa besar. Tuhan berkata apa? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Dia menyangkal berapa kali saudara? 3 kali. 3 kali adalah tanda berulang di dalam kitab Alkitab. Itu menandakan dosa yang sangat besar. Tapi Petrus berkata apa? Aku minta ampun Tuhan. Yesus berkata kepada, katakan apa yang kau katakan kepada aku. Apakah kau mengasihi aku? Yes Tuhan, aku mengasihimu. Katakan sampai 3 kali saudara. Dia menangis, yes God, aku benar-benar mengasihimu. Dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat, dia repent. Terus Petrus kira-kira kehilangan dari konsekuensi? Enggak. Dia mati dengan kepala terbalik disalib. Semua ada konsekuensi saudara. Tapi ketika kau hidup bersama Tuhan, kau mampu mengatasi semua, menjalani semua konsekuensi dari Tuhan. Oleh karena itu bertobatlah hari ini. Dosa yang tidak diampuni atau dosa yang mengalami maut cuma satu. Dosa yang tidak diakui oleh engkau. Hari ini saudara, saya minta kepada lepaskan semua dosa-dosamu. Jangan bawa pulang saudara. Dosa gak perlu dibawa pulang. Taruh di gereja. Kita mau patahkan, kita mau basmi dosa-dosamu. Kesalahan-kesalahanmu, minta ampun sama Tuhan hari ini. Kita mau membersihkan, karena apa? Inilah momennya. Tuhan telah mati, Tuhan telah bangkit dan dia jadi pemenang. Iblis gak bisa lagi mengintimidasimu, iblis gak bisa lagi membelenggumu, iblis tidak punya catatan dosa-dosamu. Ingat baik-baik saudara, karena Tuhan telah menebus di atas kayu salib. Haleluya. Jadi saudara jangan ingat-ingat lagi dosa masa lalumu. Hari ini serahkan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Kalau hari ini saudara masih banyak berbuat salah, minta ampun sama Tuhan. Hari ini bertobat juga. Pak, saya hari ini masih tinggal bareng, saya masih living together, minta ampun sama Tuhan. Jangan hidup dalam dosa saudara. Hidup dalam dosa artinya apa? Kau tidak lagi merasa dirimu berdosa. Semua manusia bisa berdosa. Yes, semua manusia termasuk saya saudara. Keluar dari sini saya marah-marah, saya berdosa. Tapi saya minta ampun sama Tuhan dan saya tidak lagi menyatakan diri saya untuk terus hidup dalam dosa. Saya nggak lagi nyaman hidup berdosa. Itulah tandanya kau hidup tidak di dalam dosa. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terus hidup, dia nggak peduli. Yang penting aku happy, yang penting aku enjoy. Yang masih pakai narkoba, yang masih minum minuman alkohol dan semua yang melakukan hal negatif saudara. Ayo ambil tindakan hari ini. Gak usah malu. Dosa saudara cuma Tuhan dan saudara yang tahu, bukan saya nggak tahu dosa saudara apa. Tapi yang tahu cuma Tuhan dan saudara. Saudara nggak bisa ngumpetin dosa, betul nggak saudara? Tuhan tahu sejelek-jeleknya saudara. Saudara nggak akuin, Tuhan pun tahu. Dosa saya Tuhan tahu, mungkin isi saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu dosa saya. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dari Tuhan. Hari ini saudara saya mau doa untuk saudara supaya hari ini kita pun menang.
Pulang dari sini nggak ada lagi intimidasi supaya saudara bisa mencapai potensi saudara. Orang yang masih terbelenggu dosa, hidupnya nggak mungkin capai potensinya. Hidupnya begitu-gitu aja saudara, nggak pernah ada kenaikan. Mau berumah tangga juga gagal terus. Mau bisnis, mau karir gagal terus. Mau nabung juga gagal terus. Ingat baik-baik saudara sekalian. Kau harus dipatahkan, kau harus minta ampun hari ini. Karena Yesus telah menang, inilah momen di mana kita juga menang atas dosa kita. Amin saudara. Ya. Yang keempat saudara, perdamaian dengan Allah dan dengan kita telah menjadi nyata. Kenapa perdamaian itu penting saudara? Tanpa perdamaian saudara sekalian, kita nggak mungkin bisa masuk surga. Kita ini penjahat saudara. Kenapa kita penjahat? Pak, tapi seorang baik loh Pak. Kita dari sononya saudara ketika Adam berbuat dosa. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, kita ini sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jahat dan baik gak mungkin bisa bersatu. Oleh karena itu ada perdamaian. Kristuslah menjadi jembatan. Salib itu yang menjadi jembatan. Kita bertemu dengan Allah. Sehingga kita bisa mengambil Allah siapa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Wow. Tidak ada Tuhan atau Allah yang sedekat orang Kristen. Yang memanggil Tuhannya sendiri adalah Aba, Bapa. Oleh karena itu saudara sekalian. Ketika kau bertobat, terima Yesus. Kau menjadi anaknya Tuhan. Luar biasa gak saudara? Tapi pas saya ini jijik loh Pak sama diri saya ini kotor loh Pak. No, Tuhan gak lagi lihat seperti itu. Kau tetap di mata Tuhan, biji matanya Tuhan. Tuhan menyayangimu apa adanya, bukan ada apanya. Mungkin pacarmu juga nanya, kau dulu bagaimana, masa lalumu gimana? Ketika kau ceritakan masa lalumu, pacarmu gak mau terima. Dia meninggalkanmu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi Tuhan gak seperti itu saudara. Dia tahu masa lalumu. Dia cuma menunggu kamu datang gak ke aku. Ketika kau datang kepada aku akan merubah hidupmu secara total. Asal kau percaya, hari ini terjadi kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, ada 3 hal saudara. 3 pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama, pengharapan akan kekekalan. 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan demikian. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu. Ada 3 perintah di dalam Alkitab Perjanjian Baru mengenai kekekalan. Yang pertama saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita bicara kekekalan nih saudara ya, itu ngawang-ngawang. Pak, aduh, kalau bicara kekekalan tuh gak masuk di otak Pak, bingung Pak, bayanginnya tuh bingung. Surga aja saya gak bisa bayangin loh Pak, kata orang ada yang jalannya terbuat dari emas, ya terus kemudian jembatannya itu terbuat dari permata, saya gak bisa bayangin loh Pak. Itu sesuatu yang ngawang-ngawang, oleh karena itu ketika Paulus bicara, jangan cuma memperhatikan perkara di bumi, tapi perkara di atas juga kau harus perhatikan. Ini bicara apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cuma cari duit. Kita ini lebih banyak cari duit saudara sekalian. Betul nggak? Yang kelihatan dulu fulus saudara. Pak kalau nggak ada duit ya kita nggak bisa beli dong Pak segala-galanya. Segala-galanya memang duit bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh duit. Benar nggak saudara? Duit memang bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh duit Pak. Kita mau makan juga butuh duit. Kita mau kencan juga butuh duit. Parkir juga butuh duit, apapun sekarang butuh duit Pak. Yes benar, kita nggak salah saudara. Kita semua butuh duit di tempat ini. Saya pun juga butuh uang untuk hidup saudara. Tapi jangan jadikan uang sebagai fokus dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa yang menjadi fokus saudara akhir-akhir ini. Apakah fokus saudara benar-benar uang, pekerjaan, karir? Apakah Tuhan? Apakah saudara mau memenuhi panggilan Tuhan hari-hari ini? Saya mau katakan kepada saudara, kekekalan itu penting saudara. Karena apa? Karena saudara nggak pernah tahu akan mati. Saya juga nggak tahu saudara. Bisa 90 tahun lagi, bisa besok, bisa hari ini sampai dipanggil Tuhan. Bisa 3 bulan lagi, bisa 90 hari. Saudara tahu? Ada yang tahu kapan saudara mati? Nggak ada yang tahu. Saudara, ketika ada seorang kaya, dia sudah mengumpulkan pundi-pundinya. Yesus berkata apa? Hei orang kaya yang bodoh, malam hari ini juga nyawamu akan kuambil. Apa yang sudah kau persiapkan untuk kekekalan? Bingung saudara jawabnya. Karena apa? Karena selama di dunia yang dikumpulkan cuma uang. Yang dikumpulkan yang dipikirkan cuma karir. Yang dipikirkan cuma kebahagiaan duniawi. Gak ada sesuatu pun yang dipersiapkan untuk di kekekalan. Itu yang satu yang kita harus perhatikan saudara. Kenapa kita harus memperhatikan kekekalan? Karena kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan umur kita ini berakhir. Tapi satu hal yang pasti, jalan hidup kita pasti berujung saudara. Tapi ujungnya di mana kita nggak pernah tahu. Seperti saudara naik kereta. Kadang-kadang saudara berhenti di stasiun 1, stasiun 2, saudara nggak pernah tahu. Karena kereta ini berjalan tanpa ada pemberitahuan. Saudara kalau naik kereta nggak ada pemberitahuan. Kalau saudara naik MRT di Indonesia atau di negara-negara lain pasti ada pemberitahuan. Ya berhenti di poin 23, nanti berhenti di sini, berhenti di sini. Kalau saudara naik kereta, saudara nggak tahu di mana saudara berhenti.
Itu sepertinya hidup kita, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati, saudara. Ketika kita nggak pernah tahu kapan kita mati, bukankah kita harus mempersiapkan kekekalan kita? Karena kita nggak tahu apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Itu yang sangat penting. Yang kedua, saudara, Alkitab berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua adalah kumpulkan hartamu di surga, sehingga ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Pikirkanlah hari ini, jangan cuma harta di dunia, saudara. Mungkin saudara, Pak, tapi gereja nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Saya kalau nggak kerja, Pak, saya nggak bisa dapat duit. Gimana, Pak, bisa mencukupi kebutuhan? Kan mesti bekerja, Pak. Kan saya mesti terlalu mesti ekstra, Pak, untuk bisa mendapatkan memenuhi kebutuhan saya. Anak saya sekolah, Pak, bayarnya mahal. Saya punya cicilan rumah, Pak, orang tua saya sakit, saya butuh biaya. Kira-kira saudara, Tuhan tahu nggak apa yang saudara alami? Tuhan tahu loh. Tuhan gak bodoh loh, Tuhan gak buta loh. Tadi saya katakan, kalau pencobaan, saudara pasti akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tapi kalau itu dosa, saudara harus bertobat dulu. Saudara baru bisa melaluinya segala konsekuensi yang akan saudara terima. Tapi yang hal yang penting saudara harus ingat baik-baik. Hidup ini gak cuma cari harta di dunia. Carilah sesuatu yang kekal di surga. Yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa binasa. Itulah yang harus saudara persiapkan. Saudara ada yang investasi gak di sini? Saya yakin pasti ada. Ada yang investasi mungkin di deposito, boleh nggak usah malu saudara. Ada saudara, nggak usah malu-malu. Ada yang mungkin investasi di tanah mungkin. Jangan-jangan diem-diem punya tanah udah 10 saudara ya kan. Depositonya udah 11, reksadananya banyak. Saudara investasi bagus betul saudara. Selama saudara melakukannya yang baik. Bukan investasi bodong. Yang pengembaliannya return on investment itu tinggi gila-gilaan. Saudara sekarang kalau saudara mau investasi di bank, dijamin pemerintah cuma 2 miliar saudara. Saudara pernah dengar itu kan? Ya kalau banknya bangkrut, saudara dikembalikan oleh pemerintah 2 miliar. Tapi yang gak dikembalikan pemerintah apa? Ketika saudara menabung dengan biaya atau bunga lebih daripada bunga BI, itu gak ditanggung pemerintah loh. Ya jadi saudara gini, tiba-tiba ada satu bank nih OCBC. Yuk nabung tempat saya 7% bunganya. Saudara nabung di 2 miliar. Tiba-tiba dia bangkrut saudara gak diganti. Kenapa? Karena bunganya lebih daripada bunga BI. Ini investasi saudara. Investasi pun tidak ada jaminan saudara bisa kembali uangnya. Kalau saudara pikir ketika saudara nabung 2 miliar dengan bunga yang normal lah 4%. Ya, tiba-tiba banknya bangkrut, kira-kira saudara bisa dapat duitnya kapan? Duitnya besok? 2 bulan lagi? Kita nggak pernah tahu kapan pemerintah bisa kasih duitnya. Karena pemerintah yang jamin, saudara. Pemerintah yang bayar. Kalau ada 10 bank yang bangkrut, terus gimana saudara? Saudara berkata, bank adalah tempat paling aman untuk menyimpan uang. Ternyata tidak ada satu tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada jaminan investasimu akan kembali. Bahkan uangmu bisa tidak kembali, saudara. Itulah kenyataan di dunia. Kenapa kau tidak mencari harta yang pasti ada jaminannya? Investasi yang pasti balik. Investasi yang tidak mungkin dicuri orang. Investasi yang tidak mungkin binasa. Investasi yang tidak mungkin dimakan ngengat dan karat. Itulah investasi di surga. Oleh karena itu luangkan waktumu untuk Tuhan. Luangkan waktumu, saudara, tenagamu, waktumu, dan juga danamu untuk Tuhan. Jangan semua kau investasikan semua uangmu, tenagamu, waktumu hanya untuk di dunia. Because you never know tomorrow what will happen in your life. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin investasi saya juga bisa bangkrut. Saya mungkin sakit-sakitan. Saya mungkin jatuh bangkrut atau apa. Kita nggak pernah ada yang tahu saudara. Tapi saya percaya satu hal. Ketika kau pegang Yesus. Maka kau akan dapat jaminan yang tidak pernah Tuhan ingkari. Jaminan yang pasti. Hidup di dunia maupun juga hidup di surga. Itulah janji Tuhan. Yang kedua saudara. Pengharapan apa? Pengharapan akan keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya mungkin gak perlu panjang lebar. Semua daripada kita butuh keselamatan. Betul saudara? Kalau enggak, saudara gak mungkin di tempat ini. Saudara, saya ini bukan berasal dari orang Kristen. Saya ini adalah Konghucu saudara. Saya ini penyembah dewa-dewa. Yang gak tahu siapa saja dewa yang ada di atas saya sembah lah saudara. Karena ada di atas kan. Dewa langit, ya papa saya sebutnya Tian Akung, ya itu yang punya langit dan bumi. Saudara, itu saya, saudara. Saya bukan menghina agama saya yang lama, bukan saudara. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, kenapa saya menyembah dewa yang saya nggak kenal? Karena saya butuh keselamatan. Karena semua kita tahu antara surga dan neraka, betul nggak saudara? Orang tua kita udah ngomong, lu berbuat baiklah supaya masuk surga. Ini mah kalau lu mati masuk surga. Semua orang percaya, agama apapun percaya ada surga dan neraka, betul nggak saudara? Sampai hari ini pun kita percaya karena dari kecil kita sudah diajarkan begitu saudara. Semua orang percaya
Ada surga dan neraka. Masalahnya tidak semua jalan bisa menunjukkan keselamatan bagi dirimu. Saya dulu percaya dengan perbuatan baik, saudara. Saya lakukan semua perbuatan baik. Saya berbakti kepada orang tua. Tapi nggak ada jaminan loh, saudara berbuat baik bisa masuk surga. Jaminannya apa? Apakah ada tertulis? Kau berbuat baik minimal bantu orang miskin 10 orang setiap hari. Kau berbakti kepada orang tuamu minimal kau ajak jalan-jalan orang tuamu 2 kali sebulan. Ada kayak begitu saudara? Tandanya bahwa kau berbakti. Tidak ada patokan yang menyatakan oh kau berbakti atau tidak saudara. Tidak ada satu perbuatanmu yang bisa menyelamatkanmu. Tapi Yesus memberikan pengharapan jaminan keselamatan. Ketika dia bangkit dari mati, pertama kita tahu dia punya kuasa. Yang kedua saudara, janjinya digenapi. Dan yang ketiga saudara, hanya melalui Yesus ada keselamatan. Karena apa? Karena cuma dia yang bisa memberikan jaminan. Saudara boleh baca Alkitab bagaimanapun, kitab suci dan agama pun, ada nggak jaminan hidup yang benar-benar dijamin. Sepertinya saudara dikatakan, kalau saudara mau investasi, saudara memastikan bahwa investasi itu pasti balik. Kalau investasi itu nggak balik, ngapain kita investasi saudara? Ngapain saudara capek-capek datang ke gereja? Ya duduk di gereja dengerin khotbah 2 jam. Menyembah dan memuji Tuhan. Tapi kalau saudara nggak yakin saudara bisa diselamatkan. Buat apa saudara datang kemari? Oh saudara. Saudara ditempatkan yang saudara percaya. Yesus adalah Allah yang benar. Yesus sanggup membawa saudara untuk masuk ke rumah Bapa. Itu janjinya dan pasti akan tergenapi saudara. Sehingga saudara tidak akan sia-sia ketika saudara duduk di sini. Di sini kita cuma segerombolan orang saudara yang saling memotivasi hidup kita. Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk terus dinasihati. Makanya saudara saya katakan teman-teman semua di sini. Jangan cuma ke gereja saudara. Ke gereja aja gak cukup. Saudara gak bisa dimotivasi cuma 1 kali seminggu. Sedangkan saudara berjuang melawan roh-roh di udara setiap hari. Hari Minggu saudara kuat. Kenapa? Saudara dikuatkan. Saudara dengar firman. Saudara memuji dan menyembah Tuhan. Iblis pada lari. Hari Senin gue tunggu waktu yang baik. Lo hari Senin lo. Katanya hari Senin lo gak berdoa lo. Lo hari Senin lo berbuat dosa nih. Nah, iblis masuk saudara. 7 hari seminggu saudara cuma berjuang 1 kali hari Minggu. 6 harinya saudara dibabat habis sama iblis. Oleh karena itu saudara baca firman gak boleh berhenti. Berdoa gak boleh berhenti. Ikut satu lagi saudara, kita punya kul. Nah ini Darius ini pemimpin kul di sini saudara. Kita sudah katakan pada teman-teman ikut kul yuk. Pak tapi waktunya gimana gini. Saudara kita gak pernah tahu, tadi kita bicara kita gak pernah tahu waktu kita saudara. Lebih baik kita prepare. Right? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan sampai kau jatuh dalam pencobaan. Saudara kita punya kul itu cuma perkumpulan anak-anak muda saudara. Teman-teman semua kalau saudara, Pak boleh gak kantor saya melakukan teman-teman kantor jadi satu grup? Boleh. Saudara cuma bilang ke kita kapan waktunya. Darius akan datang dan akan memastikan ada materinya saudara. Kita bahas bersama. Saudara boleh tanya, saudara boleh debat, saudara boleh menyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saudara boleh minta didoakan. Itulah namanya kul saudara. Saling interaksi. Kalau di gereja saudara-saudara cuma dengar saya khotbah. Gak ada interaksi, saudara gak bisa bertanya. Saudara gak ngerti, saudara juga diem-diem aja saudara. Betul gak? Makanya saudara saya katakan ikut kul saudara sekalian. Kita sudah persiapkan nih kul. Tahun ini kita mau bangun ada 10 titik saudara. Kita ada di beberapa tempat, di satu kantor. Kita sudah ada kul. Ya, kemudian di Burgundi ini saudara, saya yakin banyak sekali yang kantornya di Burgundi. Kita juga mau buka pos penginjilan di Pasai, ada juga di Mandaluyong, ada juga di Alabang. Ini mimpi kita saudara. Oleh karena itu teman-teman yang ada di sekitar sini, ayo kita bangun. Nggak usah, mungkin Pak, kalau boleh nggak teman-teman kantor, silakan. Saudara atur jadwalnya, mau pagi, mau siang, mau sore, saudara bilang ke kita. Tim kita akan datang, Darius akan datang, minimal Darius akan datang saudara. Dia bawa kita, dia memuji dan menyembah saudara. Karena dia pemimpin kul. Kita sudah ada kul wanita bijak. Kul wanita bijak itu setiap hari Kamis. Setiap hari Rabu atau Kamis jam 2 siang saudara. Saudara nggak kerja hari itu boleh ikut tim wanita bijak. Saudara wanita bijak ini bukan klub ibu-ibu ya saudara. Kalau ibu-ibu beda saudara. Oh ini klubnya mama nih Pak nggak seru Pak. Klub wanita bijak itu umurnya nggak ada batasan saudara. Kenapa? Setiap wanita mungkin punya masalah yang sama. Karena karakternya sama saudara. Ya feelingnya lebih kuat dibandingkan logiknya. Benar nggak saudara? Ini normal. Pria logiknya lebih kuat, perasaannya kurang saudara. Nah tapi wanita ini lebih main hati saudara. Nah oleh karena itu cocok. Ya saudara jam 2 siang kalau nggak hari Rabu, hari Kamis saudara harus ikut di dalam grup kita. Kita akan info saudara. Kita akan info kepada saudara. Jadi jangan nggak usah malu-malu. Di situ ikut aja saudara. Ya klub wanita bijak. Ini kan banyak wanita-wanita saya lihat banyak wanita-wanita muda di sini ikut saudara.
Karena kenapa? Karena kita mau dibangun. Ketika saudara sudah mulai memasuki masa pernikahan atau memasuki bahtera rumah tangga, saudara akan lebih kuat. Saudara jangan berpikir ya menikah itu selalu enak saudara. Cuma 1%-nya yang enak saudara. 99-nya super enak. Ya, saudara ya. 1%-nya 99%-nya super enak. Kalau saudara benar cari pasangan hidupnya. Kalau enggak kebalik saudara. 1%-nya super enak, 99%-nya sungguh tidak enak saudara. Menikah itu seumur hidup loh saudara. Benar? Persiapannya dari sekarang. Persiapannya dari sekarang saudara. Ya, saudara jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, apalagi di sini sudah berpasang-pasangan. Jangan lama-lama pacaran saudara. Harus menetapkan kapan mau menikah. Karena di sini nggak ada yang kontrol saudara. Saya nggak bisa kontrol, you lagi ngapain. Pacarannya kudus nggak? Kan nggak mungkin begitu saudara tiap hari. Ya Darius teleponin satu. Dan coba itu pasangan-pasangan tuh, coba diteleponin. Hidupnya kudus nggak? Kan nggak mungkin begitu. Lebih baik apa saudara? Lebih baik kau cepat-cepat menikah. Kalau kau memang sudah pacaran setahun, 2 tahun, atau 6 bulan, atau 1 tahun kau merasa, yes. Karena kenapa saudara? Kau juga pacaran 3 tahun juga tetap sama. Kau nggak bakal bisa mengenal pasanganmu. Saya menikah sudah 24 tahun saudara. Tahun depan 24 tahun, ini 23 tahun saudara. Sampai hari ini saudara masih aja ada yang nggak kenal saudara. Artinya apa? You nggak bisa mungkin kenal pasanganmu selama pacaran. Pak, tapi saya pacaran 10 tahun. Coba aja kalau kau kawin. Beda saudara kau nikah. Beda. Beda saudara. Oleh karena itu saudara sekalian ikut klub wanita bijak. Mempersiapkan dirimu untuk siap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Menjadi istri yang baik. Menjadi istri yang menjadi mahkota bagi suaminya. Ya, pria-pria juga ada saudara. Inilah klub. Nanti Darius akan buka klub ya. Klub apa nih? Jomblo men gitu. Ya. Saudara yang jomblo-jomblo gak apa-apa. Kumpulin saudara. Siapa tahu di dalam kul itu ketemu saudara pasangan hidupnya. Karena kan benar-benar dia, oh ternyata dia itu loh, pengertian loh. Oh ternyata dia itu bijak loh. Oh ternyata dia itu dewasa loh. Kita gimana tahu saudara? Kalau ketemu memang wajahnya ganteng. Wajahnya cantik saudara. Tapi di belakangnya bolong gimana ya kan? Nah, repot saudara. Cuma depannya doang. Betul saudara? Ya. Saudara beli mobil tampangnya Ferrari. Tapi dalamnya mesinnya bajai. Gimana saudara? Yuk kan nyesel juga akhirnya saudara. Depannya memang Ferrari gak top chair saudara. Tapi dalamnya mesinnya bajai. Lah saudara jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu masuk kul saudara. Ketemu teman-teman. Kalau gak ada yang cocok juga gak apa-apa. Mungkin di kul yang lain ada yang cocok saudara. Kan bisa pindah kul nanti kan. Bisa kita gabung kulnya saudara. Ya. Benar ayo. Ya. Saya encourage anak-anak muda untuk gabung. Yang ketiga saudara. Pengharapan dalam kemurnian iman. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saudara, ketika Yesus bangkit, pengharapan yang pertama adalah imanmu. Imanmu akan diuji kemurniannya saudara. Kenapa? Ketika imanmu murni ada 3 hal yang Tuhan Yesus berikan. Pertama puji-pujian. Kedua adalah kemuliaan. Ketiga adalah kehormatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan akan berikan. Kita sebut sebagai mahkota. Saudara, semua orang mati pasti masuk surga yang percaya kepada Tuhan. Dan hidupnya setia. Yes, tapi gak semua orang dapat mahkota. Maka Yesus Paulus mengatakan apa? Aku berlari-lari mengejar panggilan sorgawi. Aku memelihara iman sampai akhir batas. Sudah ada mahkota kehidupan yang menunggu aku. Itu yang dikejar Paulus. Bukan berarti dia mengejar matematis, sudah enggak. Tapi dalam hidup ini mari kita berjuang. Sampai Yesus dibanggakan. Yesus bangga kalau apa saudara? Kalau imanmu murni. Yesus mengecek bukan penampilan fisikmu. Makanya kau mungkin datang ke dokter kulit saudara. Kau tarik sana, tarik sini, operasi sana, operasi sini. Yang penting ketika kau menghadapi Yesus cantik dan ganteng. Enggak begitu saudara. Yang dilihat Yesus itu hatimu. Jangan-jangan kau operasi plastik Yesus gak kenal engkau. Dipanggil lebih dulu saudara. Salah panggil. Ternyata mukamu berubah sih. Siapa suruh operasi plastik? Salah panggil dah. Ya, makanya gak usah operasi plastik saudara. Gak usah kayak orang Korea saudara sekalian. Yang jomblo-jomblo juga kalau ketemu Korea itu kok cantik-cantik ya. Itu palsu semua saudara. Umur 13-14 dia sudah operasi plastik mancungin hidung lah segala macam. Saya percaya orang-orang Indonesia lebih orisinil. Betul saudara? Amin. Karena Tuhan maunya seperti itu. Nggak usah takut. Pak tapi hidung saya agak mendem ke dalam. Nggak usah takut saudara. Pasti ada yang cocok saudara. Pasti ada yang suka. Cowok yang hidungnya masuk ke dalam itu pasti ada yang suka saudara. Yang lubangnya cuma satu pasti ada yang suka saudara. Ya nggak usah khawatir. Ya Tuhan itu pintar saudara menjodoh-jodohkan saudara. Nggak usah khawatir. Ya pasti ada yang suka saudara. Tapi Pak saya ini orangnya pemalu Pak. Pasti ada yang suka saudara. Nggak usah khawatir. Ya, jadi saudara nggak usah rendah diri, nggak usah dipermak, nggak usah.
Takut disalah panggil saudara. Tuhan kalau salah panggil, ternyata salah panggil. Ya. Mukamu sudah berubah soalnya. Hati-hati saudara ya. Gak perlu sampai seperti itu. Oleh karena itu saudara, iman itu penting. Kenapa? Karena ketika kita bawa iman kita yang murni saudara, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak mau yang lain saudara. Dia ingin iman. Maka Tuhan berkata apa? Ketika aku datang nanti kedua kali, apakah aku menemukan iman di bumi? Artinya apa? Banyak orang yang tidak beriman. Saudara lihat gak teman-teman saudara sekitar saudara? Saya banyak melihat anak-anak Tuhan yang datang ke Filipina ini, awalnya dia rajin ke gereja, dia WL, dia pemain musik di Indonesia, dia pelayan Tuhan. Kita pikir waduh luar biasa nih, jadi berkat dan garam dan terang di Filipina. Ternyata sudah hidupnya sekarang urak-urakan saudara. Saya di sini dari tahun 2013 saudara. Saya sudah melihat banyak teman-teman kita yang jatuh bangun dalam dosa. Ada beberapa teman-teman kita yang tetap setia. Yang saya sudah kenal di sini sudah cukup lama. Denny di sini ada yang pemain apa? Multimedia. Udah lama saudara. Sampai hari ini tetap setia sama Tuhan. Carilah cowok yang seperti ini saudara. Betul? Ya Denny juga belum punya saudara. Ya. Nah. Kebetulan mamanya juga di sini tinggal minta izin calon mertua saudara. Ya kan? Ya saudara. Itu intinya saudara sekalian. Cari orang yang benar-benar karakternya sudah terbentuk. Bukan yang hari ini baru datang ke gereja saudara. Aduh nih kelihatannya ini cowok bakal bagus nih. Cewek ini bakal luar biasa nih. Dia sering datang ke gereja. Padahal datang ke gereja baru 2 kali saudara. Saudara ketemu di gereja baru 2 kali. Belum teruji saudara. Oleh karena itu Tuhan mau imanmu teruji. Lebih daripada emas. Dimurnikan oleh api saudara. Segala perbuatanmu akan diuji pada satu hari nanti. Apakah bisa bertahan gak dengan ujiannya Tuhan? Kalau bisa bertahan Tuhan disenangkan. Kau akan dapat mahkota. Haleluya. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Saudara, ada 3 pengharapan dalam kebangkitan Yesus. Yang pertama saudara, pengharapan akan kekekalan. Kalau hari-hari ini saudara, kau mencari sesuatu yang fana dalam hidupmu. Kau berjuang, kau menghabiskan waktumu hanya mencari sesuatu yang fana. Saudara, jangan kau menyesal ketika sesuatu itu akan hilang dalam hidupmu. Ketika sesuatu itu akan diambil oleh Tuhan. Karena Tuhan gak mau anaknya terikat sesuatu yang fana. Karena dia tahu anaknya itu pasti hilang. Anaknya itu tidak mungkin kembali. Anaknya itu akan hilang dan tidak akan kembali lagi dan tidak bisa diselamatkan. Ingat saudara sekalian, ketika kau terima Yesus bukan berarti selama-lamanya kau akan selamat. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, aku terima Tuhan. Tapi hidupnya tidak menjadi murid. Yesus berkata apa? Nyala daripada hadapanku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Karena apa? Karena engkau tidak pernah menuruti aku. Karena engkau gak mirip sama aku. Karena engkau bukan muridku. Kalau muridku, apa yang kukatakan dia pasti lakukan. Saudara sekalian, ketika Yesus bangkit, Tuhan cuma memberikan satu pengharapan. Kau tidak perlu takut akan kematianmu di dunia. Tidak ada satupun maut, penyakit yang bisa membuatmu mati secara roh. Tidak ada yang bisa membuatmu mati secara kekal. Kau mungkin mati secara jasmani tetapi kau bangkit secara roh. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Itulah pengharapan ketika Yesus bangkit. Dia punya kuasa untuk membangkitkanmu menjadi seperti dia. Itulah pengharapan kita saudara. Harusnya kau bersuka cita dan bersyukur kau memiliki Yesus. Banyak orang di luar sana yang hari ini berjuang untuk berbuat baik. Untuk berbuat banyak hal dalam hidupnya supaya mereka mencapai kekekalan. Tapi Yesus yang ada di depan matamu sudah berkata kepadamu, ikut aku dengan sungguh-sungguh. Maka kau akan melihat surga. Karena aku telah menyiapkan tempat di surga. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Satu hari nanti aku akan kembali ke dunia. Menjemputmu dan membawamu di tempat di mana aku berada. Kau harus tinggal bersama-sama aku. Yang kedua saudara sekalian, ada pengharapan akan keselamatan jiwa. Kau hari ini mungkin melakukan banyak hal untuk mencari keselamatan. Kau datang kepada Tuhan, kau ke gereja. Kau berusaha untuk mencapai keselamatan hidupmu. Ingat baik-baik, Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Janjinya yang pertama adalah keselamatan jiwamu. Maka terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga saudara sekalian, Tuhan mau melihat kemurnian imanmu. Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi hari ini merupakan ujian terhadap imanmu. Saudara, hari ini kita mau berdoa. Apakah hidupmu hari-hari ini terbelenggu dengan masa lalumu? Apakah ada di tempat ini yang masih terpenjara dengan masa lalu? Ataukah ada masih melakukan dosa di dalam hidupmu? Yang kau merasa ini dosa sudah menjadi dosa keturunan. Ini sudah menjadi dosa yang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa aku lepaskan.
Ketika Yesus bangkit, tidak ada satu dosa pun yang bisa membelenggumu. Tidak ada satu dosa pun yang bisa mengikatmu. Ingat baik-baik saudara, dosa harus dilepaskan. Malam hari ini saya ingin saudara melepaskan segala dosamu. Minta ampun sama Tuhan, bertobat. Tidak ada dosa semerah darah, semerah kain kesumba, tidak bisa diputihkan seperti bulu domba. Tidak diputihkan seperti salju. Hari ini Tuhan telah bangkit saudara. Dia telah menang. Perjuangan yang kau perjuangi hari ini telah dimenangkan oleh Tuhan. Perjuangan melalui roh dan darah. Bukan melalui darah dan daging, tetapi melalui roh-roh di udara saudara. Hari ini saya minta saudara untuk beriman sama Tuhan. Untuk beriman sama Tuhan. Percaya bahwa hari ini saudara akan diampuni oleh Tuhan. Diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan. Bertobat saudara. Katakan sesungguhnya bahwa aku mau berubah. Aku mau meletakkan semua dosa-dosaku di gereja. Aku tidak mau membawa pulang masa laluku yang pahit. Masa laluku yang tidak membuat aku maju ke depan. Yang menghalangi aku untuk berumah tangga. Yang menghalangi aku untuk berkarir lebih baik. Aku mau letakkan di tempat ini pada malam hari ini. Dosa-dosa yang kepahitan, dosa-dosa yang membuat kau jauh dari Tuhan, membuat kau dendam kepada orang tuamu, membuat kau dendam kepada suami, kepada istri, kepada adikmu, kepada suami, dan juga kepada orang tuamu. Lepaskan saudara sekalian, lepaskan. Itu beban yang tidak berguna, beban yang sia-sia kau panggul. Untuk apa kau panggul? Itu cuma menambah bebanmu. Banyak sekali masalah yang ada di depanmu saudara sekalian. Kau gak perlu nambah beban-bebanmu sendiri. Biar hari ini kau lepaskan pada malam hari ini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi saudara.